Bapak Ibu, para ustadz ustazah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka sharing ya terkait aplikasi akuntansi wakaf berbasis website ya namanya akun wakaf. Nah, nanti kita akan bahas ya secara detail. Baik, kita segera mulai saja. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini sebuah program ya namanya akun wakaf. Ini adalah solusi digital akuntansi wakaf berbasis website sesuai dengan PSAK 412. Nah, jadi PSAK 412 ini adalah standar penyusunan ya laporan keuangan ini ya terstandar ya secara regulasi. Ya, artinya terkait pelaporan keuangan kita terkait wakaf itu harus sesuai dengan PSAK 412 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, apa sih biasanya tantangan ya bagi Nazir itu? Yang pertama adalah tantangan dari sisi pengelolaan yang dilakukan secara manual atau pencatatan secara manual. Biasanya laporannya manual, tidak bisa ya sulit menyusun laporan sesuai dengan PSAK ya 412 gitu. Kemudian juga kurang transparan, ya juga sulit untuk diaudit. Ya, karena memang masih dilakukan secara manual, ya berarti sulit ya untuk diaudit. Nah, padahal tuntutannya di era digital saat sekarang ini, ya terkait wakaf ya, nazir ini harus transparan dan akuntabilitas. Kemudian juga kepatuhan mutlak terhadap PSAK 412, karena ini regulasi ya. Kemudian penerapan good wakaf government, ya, jadi bagaimana menerapkan tata kelola wakaf gitu. Kemudian juga monitoring ya wakaf produktif secara berkelanjutan. Nah, karena pengembangan wakaf produktif itu tidak hanya setahun dua tahun ya, tapi jangka panjang gitu ya. Bahkan bisa jadi selamanya ya. Nah, makanya terkait pengelolaan ya pelaporan keuangannya ini ya harusnya sudah masuk ke era digitalisasi gitu. Nah, kemudian eh, fenomenanya sekarang masih banyak ya lembaga yang mengelola ya wakaf itu ya dari sisi pelaporannya masih menggunakan misalnya Excel manual ya. Nah, biasanya rekapnya manual, laporan tidak standar, dipegang oleh satu orang gitu ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian ini menjadi sebuah kendala besar ya dalam dunia perwakafan. Ya ketika terkait aspek pelaporan ini kita masih terkendala. Nah, gitu ya. Nah, makanya ini memang harus ada segera solusinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana solusinya? Ya, Alhamdulillah saat sekarang ini kita dari Wakaf Mulia Institute ini memberikan solusi namanya akun wakaf. Ya, apa itu akun wakaf? Akun wakaf ini adalah aplikasi akuntansi wakaf profesional berbasis website yang mencatat penerimaan, pengelolaan, hingga penyaluran harta wakaf lewat alur yang jelas. Nah, jadi apa namanya secara all in ya pencatatannya mulai dari kita penerimaan, kemudian pengelolaan sehingga penyalurannya. Nah, jadi jelas ya alurnya, kemudian jelas juga pertanggungjawabannya ya dengan memiliki atau menggunakan akun wakaf ini. Yang jelas akun wakaf ini sesuai dengan standar resmi PSAK 412. Kemudian data ya nanti ya data aplikasinya ini ya sepenuhnya milik yayasan ya. Arti konsepnya nanti untuk website ini adalah kita dari Wakaf Mulia Institute membuatkan yayasan Bapak Ibu sekalian website akuntansi wakaf. Nah, intinya gitu ya. Nah, jadi tersendiri ya, tidak digabung dengan apa namanya website
apa yayasan lain, ya. Jadi tersendiri, sehingga nanti database-nya sepenuhnya milik yayasan. Jadi database-nya tidak campur ya dengan yayasan lain. Nah, karena ini juga apa ya, secara prinsip ya kita ingin apa ya, menjaga privasi setiap yayasan, sehingga masing-masing yayasan ini harapannya memiliki aplikasinya masing-masing, memiliki websitenya masing-masing. Nah, karena nanti yang kita buatkan ini nanti berbasis website ya. Nah, jadi secara prinsipnya setiap yayasan memiliki website aplikasi akuntansi wakaf sendiri. Nah, ini menariknya. Sehingga di dalamnya nanti otomatisasi laporan ya. Jadi tanpa perlu akuntan. Apalagi memang di lembaganya ada akuntan, lebih mudah lagi gitu ya. Secara prinsip tanpa akuntan aja udah bisa, apalagi kalau punya akuntan lebih gampang lagi kira-kira gitu. Kemudian juga lisensinya ini aksesnya selamanya. Nah, jadi bisa dipakai selamanya ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga harapannya ini kemudian aplikasi ini kemudian memberikan manfaat ya bagi lembaga Bapak Ibu ya dan juga bagi umat ya secara umum. Nah, kemudian nah ini perbandingannya ya. Jadi antara proses yang manual mungkin dengan Excel dengan bedanya dengan akun wakaf adalah untuk pencatatannya kalau di manual bisa jadi input manual berkali-kali. Tapi kalau di akun wakaf, sekali input langsung jurnalnya otomatis. Nah, jadi langsung bikin jurnal sendiri ya. Nah, jadi memang sudah dibikin otomatis. Kemudian terkait laporan keuangannya, kalau cara manual disusun manual, mungkin satu per satu, ya. Tapi kalau akun wakaf nanti otomatis dan real time, ya. Kalau misalnya pengurus butuhnya hari ini bisa dikeluarin gitu ya. Nah, tinggal datanya ya sudah dilengkapi atau belum. Tapi apa namanya real time. Gitu. Kemudian terkait kepatuhan terhadap PSAK 412, nah kalau di manual ya cara manual itu dengan Excel misalnya tergantung dengan ahli operatornya gitu, keahlian operatornya gitu. Nah, tapi kalau akun wakaf ini dia mengikuti struktur sistem yang sudah dibuat. Nah, ya. Kemudian untuk proses audit dan monitoring, ya kalau manual ini susah ya untuk ditelusuri gitu ya. Tapi kalau di akun wakaf ini terintegrasi, ada audit trailnya, ya ada skema auditnya, ya. Nah, jadi nanti setiap transaksi itu apa namanya ada opsi upload bukti gitu ya. Nah, sehingga nanti setiap transaksi itu ada buktinya. Nah, dan juga ada audit trailnya ya. Jadi nanti historical apa namanya transaksi di website itu kita bisa tahu gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian juga resiko kesalahannya bagaimana kalau manual tinggi resiko kesalahannya. Tapi menggunakan akun wakaf sangat rendah tingkat kesalahannya. Kenapa? Karena dia sudah otomatis. Nanti juga ada panduan lengkapnya gitu cara postingnya gitu ya setiap transaksi gitu. Dan dia tinggal posting aja gitu. Nanti si apa jurnal buku besar itu otomatis terbentuk gitu. Nah, untuk waktu penyusunannya kalau manual bisa berjam-jam, bisa berhari-hari gitu ya. Tapi kalau akun wakaf hitungan detik langsung bisa diunduh. Nah, jadi hasilnya adalah lebih cepat, lebih akurat, lebih transparan, dan lebih mudah diaudit. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya secara sistem kerjanya adalah ya nanti eh, lembaga Bapak Ibu tinggal input transaksi, nanti outputnya ya apa prosesnya sudah apa ya diproses oleh sistem, outputnya nah sudah keluar laporan keuangan ya dengan standar PSAK 412 dan juga ada laporan pendukung ya, bahkan lebih dari 9 laporan jadinya karena ada laporan pendukungnya gitu ya. Kemudian ada dashboardnya real time, monitoring auditnya juga real time. Nah gitu ya. Ya, jadi otomisasi. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada 9 fitur andalan. Yang pertama adalah 5 form terpadu. Jadi
Sudah disiapkan form ya yang sifatnya untuk transaksi ya, itu sudah disiapkan mulai dari penerimaan ya, kemudian apa namanya pengelolaan yaitu mutasi, kemudian ada dampak pengukuran ulang, ada apa nama form terkait hasil pengelolaan dan juga ada form terkait penyaluran manfaatnya. Nah, itu sudah ada lengkap. Jadi 5 form ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi praktis nanti. Ya, dengan standarisasi wakaf itu semuanya udah ada. Kemudian di sini juga dikembangkan skema persetujuan berjenjang atau ada rule-nya. Ya, jadi kita bikin skema rule, misalnya bendaharanya ini hanya bisa posting, nanti yang approve misalnya dari apa namanya ketua atau direktur keuangan yang approve misalnya. Ya, atau tadi operator gitu yang posting, nanti yang apa yang bagian approve direktur keuangan atau bendahara yayasan. Itu bisa dibikin seperti itu. Nah, nanti dia ada 5 rule. Yang pertama rule admin yang bisa semuanya ya nih admin. Ada rule ketua approval, ada rule bendahara ini yang posting gitu ya. Tapi nanti harus mendapatkan approval dari ketua atau admin. Yang ke apa? Yang keempat itu ada pengawas, yaitu bagian yang bisa kita apa kasihkan ya, misalnya ke pengurus untuk bisa melihat. Nah, jadi fungsinya hanya melihat saja, tidak bisa ngotak-ngatik ya, hanya lihat saja. Dan berikutnya auditor. Nah, auditor ini dia bisa melihat, tapi juga dia bisa mengecek ya secara detail dan dia juga bisa memberikan opini. Nah, gitu. Nah, nanti ada fasilitasnya khusus audit gitu. Nah, itu jadi ada 5 room gitu. Bahkan yang terbaru tadi ya kita tambahin lagi ya. Nah, terkait untuk lembaga-lembaga yang memang sudah besar gitu ya. Nah, maka tentu SDM-nya juga bertingkatnya lebih besar. Kemudian ada laporan PSAK-nya, ya, lebih dari 9 ini ya kalau sekarang. Ada laporan PSAK yang pokok, ya kemudian juga yang pendukung. Nah, gitu ya. Kemudian untuk coanya, ya untuk akunnya ya akun coanya itu dia ada 2 tingkat, jadi kita bisa bikin sub akun gitu ya. Berikutnya ada penyusunan secara otomatis, kemudian juga ada loginnya yang menggunakan username password, ya kemudian perannya tadi ya ada role-nya sudah disesuaikan, kemudian white label ya nanti ini bisa istilahnya itu digunakan oleh apa istilahnya masing-masing lembaga dengan brandingnya lembaga masing-masing. Nah, gitu. Dan yang penting ini 100% datanya itu milik yayasan. 100%. Nah, sehingga privasi ya Bapak Ibu, nggak campur. Karena biasanya kan aplikasi akuntansi itu jadi kita kayak nginduk gitu ya. Kita punya akun gitu ya, terus kita nginduk ke satu website. Nah, nanti masing-masing usernya itu banyak ya dari lembaga-lembaga lain di website tersebut gitu. Nah, sehingga apa ya data kita masuk ke situ semua. Nah, tapi dalam konsep yang di apa namanya di akun wakaf itu dia konsepnya itu masing-masing lembaga memiliki websitenya masing-masing. Nah, gitu. Dengan database-nya juga masing-masing. Yang bisa mengakses hanya lembaga itu tersendiri, tidak bisa orang lain. Nah, jadi lebih ini ya, lebih privasi. Nah, gitu ya, lebih privasi ya Bapak Ibu. Nah, prinsipnya gitu perbedaannya ya. Nah, ini tampilan dashboard ya depannya ya. Nah, nanti kita lihat ya detailnya ya. Kemudian di sini ada formnya. Ya, nanti ada 5 form tadi. Kemudian ada manajemen asetnya, tanah bangunan, kendaraan, wakaf produktifnya juga. Kemudian monitoringnya, ya wakaf produktifnya juga ada, laporan investasi. Kemudian keamanan sistem good wakaf governance. Ya, tadi ya ada multi akses, overflow-nya bisa berjenjang, ada audit trail-nya, ada tutup buku, log period, ya log periode tahunan. Jadi itu ada tutup buku tahunan. Kemudian juga ada backup. Nah, backup ini kita bikin skemanya per hari. Ya, jadi dia backup per hari. Ya, dan juga bisa di-restore otomatis. Ya. Nah, jadi apa namanya keamanan sistemnya seperti ini. Kemudian juga dengan skema ini nanti kita bisa siap audit. Ya, karena dia sudah dibikin ya standarnya itu agar lembaga kita biar bisa siap audit nanti. Ya. Mulai dari setiap transaksi itu ada
bukti transaksinya, gitu ya. Terus kemudian juga memang ada fasilitas untuk auditor di sini. Nah, kemudian ada rekonsiliasi bank untuk kita memastikan kesamaan ya antara saldo di bank dengan saldo yang ada di apa namanya akuntansinya. Kemudian ada manajemen aset, ya penyusutan secara otomatis. Kemudian di sini, nah datanya sekali lagi kembali 100% milik lembaga, ada tutup bukunya, backup dan log activity-nya. Nah, siapa yang bisa menggunakan akun wakaf ini? Ya tentunya yayasan wakaf, nazir, masjid yang mesti biasanya masjid berbasis wakaf, pondok pesantren, Universitas Islam, Badan Wakaf Indonesia. Nah, manfaatnya bagi lembaga nazir apa Bapak Ibu? Yang menghemat waktu tentunya, kemudian mengurangi kesalahan, pencatatan, mempermudah proses audit, tata kelola transparan dan akuntabel, dan meningkatkan kepercayaan wakil. Kita lanjut. Nah, di sini ada 3 langkah ya menuju digitalisasi. Ya, tinggal apa daftar nanti tinggal disetting lah kira-kira gitu. Nah, berikutnya bagaimana gambarannya ya secara detailnya aplikasinya. Nah, sekarang kita lihat demonya ya di dalam. Nah, kita buka langsung aplikasinya. Nah, untuk gambaran aplikasinya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada halaman dashboardnya ya. Di halaman dashboard ini apa namanya memuat ya apa bentar. Nah, memuat total kas ya, kemudian ada aset neto, kemudian juga ada hasil pengelolaan, kemudian juga jumlah total aset neto ya. Kalau tadi ini aset neto wakaf permanen, kemudian di sini aset neto semuanya. Di sini juga ada grafik analisa keuangan ya, lengkap di sini. Dan kita juga bisa tahu saldo per program ya 5 terbesarnya, kemudian wakif ini ya apa namanya eh, wakif dengan wakaf uang terbesar. Nah, gitu. Kemudian juga di sini ada wakif ya dengan wakaf melalui uang terbesar. Nah, ini melalui uang. Berikutnya ada wakaf tidak bergerak, ada wakaf bergerak selain uang, ada wakaf temporer. Nah, jadi lengkap di sini. Jadi kita tahu ya wakif-wakif besarnya seperti apa. Nah, nanti ini juga bisa dilihat detailnya. Nanti kita lihat nih database wakifnya seperti apa ya Bapak Ibu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya untuk penerimaan. Nah, nanti di sini sudah ada menu penerimaan di mana nanti kita bisa melakukan transaksi penerimaan itu mulai dari misalnya kita ambil wakaf uang ya. Nanti masuknya ke wakaf uang Bank Syariah misalnya akunnya. Nah, jadi kita bisa wakaf uang. Nanti kita bisa pilih programnya apa misalnya. Kalau di kita belum ada gitu, kita bisa tambah program di sini. Nah, tinggal tambah program baru gitu. Nanti masuk dia masuk sini. Dan di ini wajib milih salah satu program. Misalnya programnya ini. Gitu. Jangka waktunya nilainya berapa? Misalnya nilainya 10 juta gitu ya Bapak Ibu. Terus nama wakifnya, nah tinggal pilih atau kita misalnya tinggal bikin misalnya wakifnya siapa? Rudi gitu ya. Nah, tinggal bikin Rudi ya. Ada nih ya Rudi. Nah, kalau bikin baru Rudi eh Rudi apa namanya? Rudi Aldo gitu. Biar beda ya. Rudi Aldo. Nah, kalau mau baru ya tambah baru bisa masukin nomor WA-nya, kalau enggak ya oke. Nah, kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa transaksi. Jadi wakaf uang. Nah, nanti tinggal klik simpan gitu. Tinggal diklik simpan. Nah, jadi simpel ya untuk apa namanya proses transaksinya. Ya. Nah, kemudian nanti di sini juga bisa transaksinya ada wakaf melalui uang. Nah, gini. Nanti ada wakaf melalui uang. Ya, bisa juga di sini. Nanti ininya banknya bank wakaf melalui uang. Nah, kayak gitu ya. Masuk ke akunnya ya.
Ya. Kemudian nanti bisa juga di sini ada wakaf tidak bergerak. Ya, ya. Jadi kalau wakaf tidak bergerak ini nanti dia apa namanya terkait misalnya tanah. Di sini ada ya, bisa tanah, bisa bangunan gitu ya. Ada misalnya bangunan dalam proses ini ya. Kalau apa namanya wakaf melalui uang itu kan biasanya mungkin bertahap juga ininya ya untuk implementasinya. Nah ini bisa wakaf apa namanya bangun dalam proses aset dan seterusnya. Misalnya tanah gitu ya. Nah nanti tinggal kita sebutin tanahnya siapa di sini ya. Terus kemudian nanti di sini ketika nanti kita posting nanti harganya berapa ya, perkiraan nilai wajar tanahnya berapa. Nah nanti ketika kita posting di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nanti dia akan muncul di mana ya? Karena nanti di sini otomatis itu masuk langsung ke daftar aset. Nah, jadi ketika kita posting wakaf tidak bergerak ya tanah ini, maka dia akan langsung ya masuk ke daftar aset. Nah, kita lihat di sini ya daftar aset. Nah, nanti akan muncul di sini daftar aset. Jadi setiap kita posting penerimaan, misalnya wakaf tanah, misalnya, dia akan langsung muncul di sini. Misalnya nih, wakaf tanah Pak Slamet di sini ada ya. Di sini ada apa namanya wakaf tanah Pak Mahmud. Dan menariknya di sini juga sudah ada ininya profilnya ya Bapak Ibu sekalian. Yaitu profil asetnya. Aset wakaf itu bagaimana profilnya. Nah, kita bisa lihat profil aset wakafnya. Jadi nanti aplikasi akuntansi ini selain nanti dia nanti mencatat ya kita menerima aset wakaf itu, kemudian juga nanti kita bisa mendokumentasikan ya aset wakaf itu. Nah, jadi nanti di sini muncul ya nanti profil ya aset wakaf itu. Nanti kita bisa isi nanti ada fotonya ya ada apa namanya eh, kalau istilahnya dokumennya, nanti muncul ya semua di situ. Ini Bapak Ibu sekalian. Oke, dia lagi ini ya muat untuk profilnya ya. Oh, ya, lagi loading ya Bapak Ibu. Bentar. Jadi nanti kita lihat di sini. Daftar bentar saya buka yang satunya. Nah, ini. Nanti di sini kita tadi lihat ya profil asetnya. Nah, kita tunggu sekalian.
Oke, mungkin ini ada ini ya. Nanti kita lihat nanti ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi secara prinsip itu ya dia nanti ada daftar aset dan juga nanti ada apa namanya daftar aset terus nanti juga ada profilnya. Nah, nanti itu yang profilnya nanti saya cek. Nah, jadi nanti setiap aset ini dia punya daftar ininya ya, profil asetnya. Baik itu yang sifatnya tanah maupun sifat oh ini nih udah keluar ya. Nah, ini nih Bapak Ibu. Jadi nanti daftar asetnya itu nih seperti ini, lengkap. Jadi nanti ada fotonya, foto asetnya, ada dokumennya, terus juga administrasinya. Nah, jadi di sini nanti kita bisa lengkapin ya, identitas asetnya gitu. Nanti data wakifnya, akhir wakaf, ada penanggung jawabnya gitu ya. Kemudian di sini apa namanya? Oh sebentar, data yang loading tadi. Nah, di sini ada apa namanya? Data wakifnya, ada penanggung jawab, legalitasnya, nah, lengkap. Lokasinya, ya, kemudian apa namanya pemanfaatan kerjasamanya. Nah, jadi real ya, ketahuan itu sudah produktif atau belum. Nah, jadi di apa aplikasi akuntansi ini dia tidak hanya sekedar mencatat angka, tapi juga di sini nanti pemanfaatan dan kerjasamanya muncul. Nah, nilai penilaiannya juga muncul di sini, estimasi nilai pasarnya. Nah, kemudian permasalahan asetnya juga bisa di ini ya. eh, ini lagi masalah apa gitu ya, kira-kira. Ya, jadi bisa dicek nanti di sini. Kemudian juga potensi pengembangannya seperti apa. Nah, dokumentasinya lengkap banget ya Bapak Ibu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi nanti setiap aset itu dia akan ini. Kemudian di penerimaan wakaf ini bisa juga tadi penerimaan ini ya, wakaf bergerak selain uang. Misalnya apa? Kendaraan. Nah, gitu. Nah, sama kendaraan ini juga sama ya. Dia nanti ketika kita posting di penerimaan wakaf ini, maka dia juga otomatis masuk ke daftar aset. Nah, maka di sini ada ambulan misalnya. Nah, di ambulan ini juga langsung ini ya, langsung ada ininya penyusutan. Maksudnya ada aplikasi penyusutannya. Jadi secara otomatis nggak perlu kita apa istilahnya itu ya, nggak perlu kita kalau istilahnya itu manual gitu ya. Sini sudah otomatis ya gitu. Itu ya Bapak Iskal. Yang berikut lagi di penerimaan ini kita juga bisa penerimaan wakaf uang temporer. Nah ini ya. Nanti di sini kasnya kas wakaf uang. Nah nanti ketika kita posting di sini ya, maka dia akan posting menjadi aset apa namanya wakaf uang sementara nanti sekaligus menjadi hutang ya. Nah, di apa istilahnya di eh, pasifanya dia sebagai hutang ya karena ini kan bukan wakaf abadi tapi sementara harus dikembalikan. Nah, kemudian maka di situ juga harus ada laporannya. Nah, di sini kita sudah bikinkan namanya laporan ini ya, wakaf sementara. Nah, gitu. Jadi di sini sudah siapin. Nah, jadi ketika kita mendapatkan wakaf uang sementara, dia akan listing di sini ya, Bapak Ibu. Contoh misalnya Pak Iksan ini, wakaf uang temporer, ya, jangka pendek selama 1 tahun ini ya, selama 1 tahun. Nah, di sini nanti ada ininya, berapa hari lagi harus dikembalikan. Nah, tinggal berapa hari lagi harus dikembalikan. Nah, sini saldonya. Nah, nanti ketika sudah jatuh tempo, nanti di sini ada pilihan bisa dikembalikan, tinggal kita klik kembalikan, ya. Nanti dia langsung bikin akuntansinya, tentunya kita transfer dulu, nanti kita jalankan ini, ya, kasih buktinya gitu ya. Kembalikan, berarti dananya dikembalikan ke wakif. Atau dikonversi, bisa juga nanti di sini sudah ada aplikasinya untuk konversi. Jadi misalnya wakifnya bilang, aduh saya ini aja lah di apa namanya, diwakafkan abadi aja. Nah, tidak jadi dibalikin wakaf abadi, tinggal konversi ke permanen. Kemudian atau diperpanjang, udah saya perpanjang aja. Nah, 1 tahun lagi. Nah, tinggal diperpanjang. Nah, gitu. Nah, jadi sudah ada aplikasinya ya di sini, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, setelah penerimaan, ada mutasi. Ya, mutasi ini terkait apa? Misalnya terkait investasi. Ya, misalnya investasi di lain gitu ya. Nanti akunnya misalnya wakaf uang, investasinya apa?
investasinya misalnya deposito. Nah, kayak gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka di sini juga ya nanti bisa kita posting ya. Dan di sini juga ada kontrolnya juga nih. Seperti misalnya kontrolnya ini wakaf apa namanya? Wakaf uangnya saldonya ada berapa? 312 juta gitu misalnya wakaf uangnya itu. Jadi ketika di sini misalnya kita mau investasinya 50 juta misalnya. Nah, 50 juta ya Bapak Ibu sekalian nanti di sini dia akan ini ya langsung menyesuaikan. Oh, berarti sisa dana yang tersedia segini gitu. Misalnya kalau kita bikin 500 juta, nah, nanti dia bilang saldo nggak cukup gitu kalau 500 juta. Nah, jadi dia sudah ada kontrolnya ya untuk apa namanya ya, saya jadi tahu gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak tebak-tebakan ya. Ini saldo kita berapa nih nggak tebak-tebakan, dia sudah di sistem gitu. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, kayak ya, misalnya 50 gitu dan seterusnya. Nanti kalau kita posting, nanti dia akan muncul di sini laporan investasi. Nah, nanti muncul semua nih laporan investasi kita. Misalnya deposito. Nah, kapan lagi kembalinya? Wah, ini udah kelewat ini ya. Nanti di sini ya akan tahu ya kita investasi-investasi kita itu kembalinya kapan ya. Nah, jangka waktunya berapa lama. Nanti bagi hasilnya gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, bahkan nanti di skemanya ini ada notifnya juga nih. Jadi nanti kita bisa pasang email gitu untuk pengurus gitu yang ingin mendapatkan info kapan batas waktu ya depositonya berakhir, maka dia akan dikirimi email. Misalnya dia ada settingannya nanti. Misalnya di setting apa ketika sudah 15 hari sebelum jatuh tempo, nah emailnya ngirim 15 hari lagi sebelum jatuh tempo. Ngirim ke email pengurus semua. Oh, pengurus tahu nih, berarti harus segera diputuskan mau dilanjutkan investasinya atau ditarik. Nah, gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi ada skema itu. Dan berikutnya juga ada skema investasi yang kita non modal. Nah, ini contoh kasusnya ya, misalnya kalau misal Nazir nih punya tanah gitu kan, punya tanah wakaf. Terus kemudian di misalnya diproduktifkan di atas tanah wakaf itu skemanya kerjasama. Nah, Nazir dapat saham gitu, kira-kira gitu ya. Nah, skema kerjasama. Nah, sehingga Nazir tanpa modal, hanya tanah aja gitu ya, tidak modal uang, hanya tanah aja. Nazir dapat bagi hasil misalnya setiap sebulan atau setiap 3 bulan atau setiap setahun sekali atau seterusnya. Intinya dapat bagi hasil. Nah, nanti di sini bisa dicatat. Namanya kerjasama non modal. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kan banyak tuh ya, kayak mungkin misalnya Tazaka itu ya dia dapat kerjasama dapat satu apa namanya di pom bensin itu selang satunya itu, nah berapa persennya itu untuk ini apa namanya untuk pondok misalnya. Nah itu bisa masukin sini nanti. Nah bisa dicatat nih. Nah mungkin kayak wakaf mulia di greenhouse melon gitu ya. Di wakaf mulia di greenhouse melon itu bisa jadi tidak keluar modal, tapi wakaf mulia dapat bagi hasil dari situ. Nah dapat sahamnya gitu kira-kira gitu ya. Nah, ini juga bisa dimasukin di sini. Jadi tidak harus investasi itu keluar modal ya, tapi bisa jadi dengan adanya relasi atau skema kolaborasi kita dapat bagi hasil. Nah, di sini muncul dan kita bisa lihat progresnya dan menariknya bisa dicetak gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi nanti ketika rapat pengurus laporan itu bisa kita tunjukkan nih laporannya. Oh, ini sudah investasi kita di sini 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 sini, sini. Jatuh temponya kapan-kapan udah bisa lihat sendiri semua. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi udah lengkap. Nah, itu untuk mutasi. Ya, termasuk juga misalnya mutasi wakaf melalui uang. Nah, ini juga nih. Ya, misalnya wakaf melalui uang itu ini ya. Jadi kalau kalau istilahnya itu kan nanti kan di sini akunnya akan wakaf melalui uang, terus nanti di sininya itu ini ya apa misalnya pembangunan ya, misal masjid. Nah, dalam proses nanti bisa di sini ada pembangunan masjid dalam proses. Nah, jadi kalau pembangunan masjid dalam proses itu berarti nanti misalnya ada mutasi ya, misalnya ada RAB kan, RAB-nya kan bertahap. Nah, dana yang ada di wakaf melalui uang itu di ini diproses ya untuk misalnya beli semen, beli apa gitu ya, bayar tukang dan seterusnya. Intinya proses pembangunan
Nah, di sini nanti dimasukkan dulu ke bangunan masjid dalam proses. Nah, nanti diposting gitu. Nah, ini juga bisa mutasi di sini. Nanti ketika masjidnya selesai, baru nanti dirubah mutasinya. Di sininya masjid dalam proses, gitu ya. Kita lihat ya, misal, ntar. Masjid tadi, bangunan, misalnya bangunan masih dalam proses, nanti di sininya baru ke bangunan. Nah, nanti bangunan, terus nanti di sini tinggal ini ya. Jadi kalau bangunan itu dia ada ininya ya Bapak Ibu ya, ada apa istilahnya penyusutannya. Nanti di sini dihitung penyusutannya. Kayak gitu. Atau sekolah juga sama seperti itu. Nah, jadi ini skema ini juga bisa mulai ya di untuk apa untuk mencatat wakaf melalui uang yang proses pembangunannya bertahap. Nah, kira-kira gitu ya. Bertahap disalurkan sehingga real gitu aja nggak kemudian dana wakaf melalui uang dikumpulkan gitu ya nilainya anggap aja 1 miliar padahal yang 1 miliar ini sudah dibelikan apa namanya dibelikan semen dibelikan apa udah jadi dindingnya gitu ya tapi masih dicatat wakaf melalui uang nah berarti nggak ini dong nggak pas ininya apa akuntansinya harusnya dia sudah masuk ke nah misalnya wakaf sudah masuk ke pembangunan masjid dalam proses atau pembangunan ruang kelas dalam proses harusnya gitu. Nanti kalau sudah jadi baru dipindah menjadi ah, wakaf dalam bentuk bangunan gitu ya karena dia sudah jadi. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah bisa mengakomodasi itu ya. Kemudian juga di sini ada tadi dampak pengukuran ulang. Nah, ini juga ya dampak pengukuran ulang ini terkait misalnya tanah tadi. Tanahnya itu harganya misalnya awalnya belinya atau awalnya diterima itu 150 juta. Nah, tapi kemudian setelah dihitung, ya setelah setahun, 2 tahun dihitung, oh ternyata sudah naik jadi 200 juta. Nah, ini juga bisa di sini dampak ulang. Kemudian hasil pengelolaan, ya. Kita juga bisa mencatat hasil pengelolaan. Ya, nanti di sini kita tinggal, misalnya banknya ini adalah hasil pengelolaan. Terus nanti di sini kita bisa pilih, ya ininya ya Bapak Ibu investasinya tadi itu yang mana nih? Yang menghasilkan tadi itu yang mana gitu. Misalnya, oh dari deposito. Nah, kita catat dari deposito. Nanti muncul di situ tadi. Nah, depositonya berapa. Nah, sehingga kita nanti bisa melihat kinerja investasi kita itu. Portofolio investasi kita itu bisa ketahuan. Nah, kan bisa jadi laporan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jelas bisa dilaporkan ke Wakif juga dan seterusnya. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nanti di sini bisa hasil pengelolaan. Berikutnya penyaluran. Nah, untuk penyaluran di Mauquf Alai ini, Bapak Ibu sekalian, di sini dia sudah ada ini ya, plafonnya ya. Nah, dari mana? Nah, dari sini kita punya namanya ini ya. Nah, kelebihan di aplikasi ini ada namanya alokasi hasil wakaf. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada alokasi hasil wakaf. Nah, alokasi hasil wakaf ini, jadi skemanya kan seperti kita ketahui di peraturan BW itu kan, untuk hasil wakaf itu harus disalurkan untuk mauquf alai itu minimal 50%. Nah, ya, minimal 50%. 10% hak nazir. Berarti saya ada 40% ya. Nah, 40% itu apa? Misalnya untuk cadangan resiko, untuk reinvestasi, untuk apa namanya? Beban pengelolaan atau operasional nazir gitu. Nah, ada gitu ya, Pak. Nah, sehingga ini kan jadi ya untuk mauquf alai minimal 50%. Nah, sehingga ini kan berarti kita nanti butuh mensepakati berapa persennya ya. Ketika kita mendapatkan hasil ya dari hasil pengelolaan itu nanti didistribusikannya ini berapa persen kira-kira. Nah, di sini sudah ada toolsnya. Nah, jadi ketika menerima misalnya 5 juta ini, nah di sini sudah ada persenan-persenannya Bapak Ibu. Dan persenan-persenan ini ya itu bisa kita yang tentukan. Nah, nanti di sini ada pengaturannya. Kita yang setting. Nah, ini kebijakan lembaga. Jadi kita setting, oh kita mau settingnya untuk cadangan risiko 10% ya misal atau reinvestasi eh, apa 20% dan seterusnya. Nah, jadi itu bisa kita apa ya bisa kita atur gitu ya. Terus termasuk juga nanti untuk ini ya Bapak Ibu, untuk penyaluran ini, penyalurannya bisa kita setting juga. Mungkin kalau yayasannya memang yayasan pendidikan dan full khusus untuk pendidikan ya berarti penyalurannya ke pendidikan misalnya 50% gitu ya. Berarti semuanya ke pendidikan. Nah, jadi itu tergantung ini ya, tergantung di lembaganya masing-masing prinsipnya itu persenan ini.
Nah, ini contohnya. Jadi prinsipnya itu nanti bisa kita atur ya persennya. Dan dia ketika kita atur persennya dan dia nanti otomatis di penyaluran ini dia akan ini ya Bapak Ibu ada plafonnya. Contoh misalnya ini untuk ibadah ini ya, ibadah itu yang bisa kita salurkan tuh berapa? Oh, 1.300.000 nih alokasinya tadi sesuai dengan persenannya ya. Nggak bisa lebih. Kalau lebih berarti nanti tertolak gitu. Kalau lebih dia tertolak gitu. Soalnya nih 2 juta gitu ya. Nah, kayak gitu itu mesti akan tertolak ya Bapak Ibu. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi tidak bisa lebih dari ini ya. Dari apa namanya 1.300.000. Nah, jadi itu ya ada plafonnya. Berikutnya juga bisa jadi untuk apa namanya alokasi ini bisa jadi ada program khusus. Maksudnya program khusus itu gimana sih? Maksudnya program khususnya gini Bapak Ibu. Jadi kalau program khusus itu bisa jadi gini. Bisa jadi ada satu proyek itu ya, ada satu proyek wakaf produktifnya ini ya ada wakif ya, dia mewakafkan misalnya apa namanya kebunnya yang produktif gitu ya. Nah, dia mewakafkannya itu skemanya misalnya ini skema wakaf ahli misalnya gitu. Nah, berarti di sini ada elemen ahli nih, wakaf ahli nih ya. Nah, jadi berarti di antara persenan dari hasilnya semua itu, di antaranya juga ada untuk mauquf alaihnya itu adalah untuk ahli. Nah, di sini kita fasilitasi ya Bapak Ibu. Jadi persenannya khusus untuk program itu, ya, atau khusus untuk aset itu, nanti alokasinya persenannya seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi bisa disesuaikan. Misalnya tidak ada reinvestasi, tidak ada ini, misalnya langsung full di ini, pendidikan 50%, mauquf apa namanya, manfaat ahli ya wakaf ahli berapa persen gitu. Jadi bisa kita setting. Jadi nanti di sini itu untuk memfasilitasi proyek-proyek khusus gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi alokasi-alokasi khusus. Nah, sehingga di sini bisa mencatat. Nah, jadi di sini kita bisa mencatat wakaf ahli ya Bapak Ibu. Nah, ini menarik ya. Nah, selama ini kan belum terfasilitasi itu ya. Nah, ini sudah ada terfasilitasi bisa wakaf ahli. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, terus kita masuk ke sini yang berikutnya. Penyaluran sudah, nanti di sini ada rekonsiliasi bank ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti untuk biar mensinkronkan ya antara apa rekening kita bank dengan aplikasi akuntansi kita. Di sini untuk daftar transaksinya, nanti kita bisa cek transaksi di sini. Dan nanti di setiap transaksi wakafnya itu ada sertifikatnya sama ada bukti setor. Nah, jadi bukti sertifikat ya. Jadi ada sertifikatnya, ada bukti setor. Gitu. Kemudian di sini juga ada buku besar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita tinggal apa namanya apa istilahnya ya ngecek misalnya buku besarnya seperti apa gitu. Ya nanti di sini juga sudah ada apa jurnal juga ya. Terus di sini ada daftar aset tetap. Ya tadi ya daftar aset tetap tadi ya. Kemudian juga ada dashboardnya ya di sini. Menunggu ya. Kemudian juga, nah berikutnya terkait penyaluran nanti ya, penyaluran manfaat itu di sini juga sudah disiapkan ini ya, sistem proposal ya Bapak Ibu ya. Ketika kita akan melakukan penyaluran, nah nanti di sini ada proposal uang muka nanti di sini ya. Nah, proposal uang muka. Jadi nanti kita bisa mengajukan ya Bapak Ibu di sini, mengajukan proposal ya. Kemudian juga ada skema ya, ini internetnya lagi ini ya. Laporan penerimaan. Nah, jadi ini menarik lagi Bapak Ibu. Nanti di sini juga kita bisa detail mencatatkan penerima ini ya, penerima manfaat. Nah, ini nanti ke depan itu bisa jadi BWI butuh ya sama Kemenak yaitu kita punya nanti di sini database penerima manfaatnya. Nah, jadi ketika nanti kita apa namanya penyaluran gitu kan, di proposalnya itu sudah kita masukin nama-nama penerima manfaatnya. Dan dia terdokumentasi di setiap programnya itu ya, di setiap program penyaluran itu dia teridentifikasi nanti di sini. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa punya database penerima manfaat. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini keren ya, jadi lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu nih. Gitu. Oke, kemudian di sini
terkait posisi keuangan ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi dia sudah langsung ya. Jadi ya untuk posisi keuangannya, tinggal kalau mau di print ya tinggal print gitu ya Bapak Ibu ya. Tinggal di print gini. Dan ini sudah sesuai standar gitu. Terus kemudian di ini ya, nah mungkin kita langsung ke laporan lengkapnya gitu. Nah, nanti laporan lengkapnya kita tinggal download ya nanti. Nah, dulu install ya laporan lengkap. Nah, ini udah kita tinggal buat. Nanti di sini dia sudah lengkap ya laporannya itu dari covernya gitu ya. Kemudian lembar pengesahannya ya, terus kemudian daftar isinya, terus kemudian nah, ya, bahkan ini sudah ada tanda tangannya ya Bapak Ibu ya. Secara digital bisa kita setting. Terus nanti di sini laporannya udah lengkap semua sesuai dengan PSAK 412. Wah, udah nggak repot mikir ya Bapak Ibu ya, sudah jadi otomatis nih. Nah, aset tetapnya oke ya. Dan juga di sini ada ininya ya, pendukungnya ya. Apa namanya laporan pendukung. Kita langsung lihat yang laporan pendukung. Nah, di sini laporan keuangan pendukungnya juga sudah lengkap. Nah, kita tinggal muat. Nanti kita tinggal unduh. Nah, jadi ada laporan pokoknya, ada laporan pendukungnya, sudah lengkap. Nah, gini ya Bapak Ibu. Tinggal dibuka. Nah, ini oke, ini udah jadi ya laporan pendukungnya. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, terus di sini ya kita juga apa menyiapkan ya Bapak Ibu sekalian untuk operasional Nazir. Nah, jadi eh, dalam proses menjalankan apa namanya tugasnya Nazir ini kan harus dipisah ya antara dana apa wakaf dengan dana non wakaf. Nah, dana non wakaf ini terkait dengan operasional nazir. Nah, dana non wakaf terkait operasional nazir ini ya Bapak Ibu sekalian, ini ada di mana nih? Nah, dia ada di sini nih. Ya Bapak Ibu sekalian, dana non wakaf di nazir itu nanti ada di sini. Operasional nazir non wakaf. Nah, jadi nanti bisa input, transaksi, ada hutang, ada ringkasan operasional. Jadi laporannya itu ada di sini. Nah, nanti formatnya bisa juga dengan metode pengajuan, ya. Nah, biar transaksinya semacam uang muka gitu ya. Transaksinya tersandar ya Bapak Ibu nanti bisa mengajukan. Nah, jadi kalau lembaga apalagi lembaga sudah besar kan ketika butuh biaya operasional nanti tinggal mengajukan. Nah, nanti di pengajuannya melalui sini. Itu ya Bapak Ibu. Terus kemudian input datanya dan seterusnya nanti di sini ya muncul ya hak nazir. Terus kemudian juga laporan ringkasan ya untuk nazir ya gitu. Terus juga di sini ada dokumen center ya Bapak Ibu. Dokumen center ya jadi untuk apa namanya nazir itu nanti dia juga bisa untuk nyimpan ini juga nih ya apa namanya file-file penting sekaligus menyiapkan untuk audit. Nah, jadi ini kebutuhan audit nih. Nah, jadi ada dokumen lembaga ada transaksi. Terus di sini juga ada audit center. Nah, ini untuk auditor ya Bapak Ibu. Nanti dia bisa apa komen di sini ya, memberikan opini transaksi baik yang wakaf maupun yang operasional. Nanti dia akan bisa apa namanya? Audit di sini. Kemudian juga di sini ada fasilitas coanya tadi ya, berjenjang untuk buat program dan seterusnya ya. Terus di sini database wakif. Nah, ini Bapak Ibu database wakif. Dan Bapak Ibu luar biasanya database wakif ini, jadi setiap wakif itu nanti dia punya dashboardnya sendiri seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi wakif itu nanti punya riwayat ya. Jadi riwayat dia sudah berwakaf di lembaga kita. Nah, secara detail. Nah, dan dia punya riwayatnya, nah seperti ini ya. Dia sudah berwakaf apa aja gitu ya Bapak Ibu nanti muncul semacam kayak buku buku rekening gitu ya. Yang ini bisa diekspor, dicetak ya. Nah, ini untuk maintenance donatur. Nah, sehingga kita bisa share ke mereka nih bentuk keterbukaan kita untuk follow up misalnya terima kasih sudah berkontribusi nih. Ternyata dia sudah berkontribusi 500 juta nih ya Bapak Ibu. Nah, selain itu juga kita infokan juga program-program penyaluran kita ya ke wakil. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Ini keren banget nih ya.
Jadi ada database wakif gitu. Terus juga ini untuk saldo awal nanti untuk ini pertama. Berikutnya ada manajemen user. Jadi kita bisa apa ya mendaftarkan ya orang gitu ya. Kemudian juga pengaturan aplikasi. Nah, ini untuk terkait logo, warna ya, brand warna ini bisa kita ubah-ubah ya Bapak Ibu sesuai keinginan kita. Kemudian nanti di sini ada ininya yang untuk tanda tangan dan seterusnya ya, sini tanda tangan. Di sini juga ada alur ini apa namanya? Kalau mau di untuk yang mungkin sudah besar ya lembaganya bisa alur persetujuan berjenjang untuk proposal. Nah, nggak ada approvalnya ya. Oke. Terus di sini tadi, nah di sini juga ada bantuan AI juga ya, bantuan ya Bapak Ibu ini untuk kalau tanya gitu di sini ya. Nah, tapi di sini untuk mengaktifkan itu tinggal ini aja ya. Nanti tinggal di pengaturan aplikasinya kalau mengaktifkan. Kemudian di sini tadi notifikasi, terus backupnya setiap hari ini ya. Nah, backup setiap hari. Dan juga untuk reset data. Terus berikutnya terakhir, berikutnya pengaturan ya, sertifikat. Dan di sini pengaturannya. Terus di sini tutup bukunya, ya Bapak Ibu. Terus di sini ada arsip. Nah, jadi nanti skema tutup buku itu seperti apa sih? Jadi dia ini untuk meminimalisir penuh ya datanya itu. Jadi setiap tutup buku dia nanti akan ibaratnya kesimpan masuk ke sheet yang baru yang di situ nanti sudah istilahnya sheet yang sudah ditutup buku gitu. Nah, sheet yang berjalan itu dia jadi nol, jadi kosong gitu. Nah, jadi sudah otomatis ya Bapak. Nah, sehingga nanti ini kan terisi terus nanti. Nah, jadi gitu. Jadi tidak menumpuk di satu tempat ya database-nya, tapi dia ini dipisah. Nah, nanti masuk ke arsip nanti ya di sini. Arsip transaksi di sini. Jadi kita bisa lihat dan dia bisa dipanggil kapanpun. Terus ada log activity. Nah, log activity itu ketika terjadi aktivitas di website itu ada activity-nya. Nah, sehingga tahu ya apa namanya kalau istilahnya auditor tuh tahu ini siapa yang melakukan apa ya gitu ya. Oke, baik. Nah, ini untuk ganti password. Baik, itu yang mungkin Bapak Ibu sekalian terkait apa namanya aplikasinya secara detail. Secara prinsip, harapannya aplikasi ini kemudian nanti bisa menjadi solusi ya dalam proses kita menjalankan amanah ya sebagai nazir. Nah, gitu. Sehingga nanti dari sisi pencatatan laporan keuangan itu sejak awal sudah standar gitu. Mungkin ada yang mengatakan, lah kita Pak belum banyak Pak ininya. Nah, ya karena belum banyak itu harus disiapin ya. Jangan sampai nanti sudah banyak, nanti udah kacau gitu. Nah, termasuk pemahaman terkait pengelolaan wakaf ini juga perlu di ini ya, perlu difahami gitu terkait pencatatannya. Jangan sampai nanti salah ya dalam proses pencatatan. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dengan adanya aplikasi ini harapannya tercatat rapi. Ya. Nah, sehingga nanti sewaktu-waktu kita butuh laporan, itu bisa kita keluarkan. Sewaktu-waktu misalnya di audit juga sudah lengkap semuanya. Baik, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya untuk PPT-nya belum selesai ya Pak Eko ya? Oh iya, iya. Oke ya, terakhir Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin penasarannya sebentar ini. Nah, ya. Nah, penasaran mungkin berapa tuh biayanya kalau pengen bikin website ya, aplikasi website aplikasi akuntansinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini murah saja ya Bapak Ibu. Ini harusnya 5 juta untuk satu lembaga ya Bapak Ibu. Nah, untuk websitenya cukup 2.500.000 ya promo kemerdekaan. Nah, ini terbatas untuk 10 lembaga saja ya Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan ya. Dan ini nanti lisensinya selamanya, tidak ada biaya bulanan ya Bapak Ibu, selamanya datanya nanti ada di sheetnya yayasan ya. Nah, nanti berbasis Google dia. Nah, sehingga aman untuk yayasan ya. Dan juga sudah sesuai dengan PSAK 412. Nanti bonusnya nanti ada training implementasi untuk tim lembaga Bapak Ibu. Nanti ada training yang sifatnya bersama-sama, training. Nah, kemudian nanti biasanya saya kasih PR ya untuk praktek-praktek dulu sebelum implementasi. Nanti ketika akan implementasi ada training khusus apa ibaratnya ada sesi khususnya dengan tim ya keuangan Bapak Ibu gitu.
Ini pendampingan selama 5 tahun dan nanti ada akses grup WA-nya ya untuk konsultasi. Baik begitu ya Bapak Ibu. Nah, silakan ambil kesempatannya mumpung masih diskon ya. Nah, nanti mungkin suatu saat sudah nggak diskon ya. Nah, suatu saat sudah nggak diskon. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan materinya terkait penjelasan ya fitur-fitur dari aplikasi akuntansi akun wakaf. Dan selanjutnya silakan bagi Bapak Ibu yang hadir yang belum presensi bisa presensi terlebih dahulu di chat Zoom. Tuliskan nama, nomor WA, dan asal yayasan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah materi seminar pada kesempatan siang hari ini akan kita kirimkan ke kontak WA Bapak Ibu dan juga termasuk rekamannya ya Bapak Ibu ya, supaya nanti bisa dikaji lebih ulang terkait dengan fitur-fitur yang ada di website aplikasi akun wakaf ini. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu tanya jawab bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian nanti bertanya secara langsung. Atau yang kedua Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Insya Allah nanti akan dibacakan. Baik, kesempatan yang pertama silakan ini dari Ustadz Aba Agung dari Ciamis. Silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak open open media, open apa ya, open kamera ya. Baik, tidak apa-apa Eh, Ustadz. Terima kasih Pak Eko, mudah-mudahan sehat selalu, ilmunya luar biasa tentang pengembangan wakaf di Indonesia, juga Bu Isna. Terima kasih. Pertama, tadi ya saya sudah mau tanya tapi sudah dijawab oleh Pak Eko langsung tentang harga software. Saya kira itu harga yang agak sangat murah ya. Kalau dalam ukuran software itu paling murah. Karena biasanya software itu paling mahal. Minimal 7.500.000. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama tentang tadi database Wakif ya. Wakif itu kan punya riwayat yang sudah diceritakan oleh Pak Eko. Namun ada yang saya tanyakan, apakah ada link Wakif langsung gitu? Jadi ketika Wakif itu memberikan dana, kita misalkan dia transfer dana masuk gitu. Kemudian dana itu kita input, dia langsung mendapat jawaban begitu. Seperti WA, MS gitu, SMS gitu. Ada nggak gitu? Kalau nggak ada, polanya bagaimana kalau kita untuk menyampaikan bahwa dananya sudah masuk dan kita sudah input. Itu pertama. Yang kedua, mungkin saya tidak mendengar atau tidak tahu ya, tentang grafik perkembangan kemajuan wakaf, baik wakaf uang maupun wakaf harta. Artinya ada grafiknya, grafik bulan kemarin seperti apa, bulan ini seperti apa, tahun kemarin seperti apa, jadi ada grafik sehingga kita tahu perkembangan kemajuan atau kemunduran dari perolehan wakaf yang kita terima. Itu yang kedua. Sekalian aja ya, sekalian aja ya Pak ya, Pak Eko ya, Ustadz. Yang ketiga, tentang data keuangan yang sudah berjalan. Ini apakah harus ada merger atau memang kita input satu-satu lagi? Mulai dari nol ya, input ketika kita mendapatkan software ini, maka kerjaan kita pertama adalah menginput data wakaf serta keuangan ataukah harta yang sudah kita peroleh satu persatu. Apa itu? Atau langsung secara otomatis dari Excel langsung masuk, misalkan gitu. Karena dulu kita pernah ada latihan mengenai wakif dari Excel gitu. Nah, yang terakhir yang kelima itu tentang surat penawaran, contoh surat penawaran atau proposal penawaran. Jadi ketika kita ingin mengembangkan wakaf produktif misalnya atau wakaf temporer, nah, surat itu sudah ada, proposalnya sudah ada, tinggal kita hitung angkanya, isi angkanya langsung otomatis itu kita kirim ke wakif yang bersangkutan sehingga tidak banyak kerjaan. Soalnya kalau itu sudah ada kan cukup dikerjakan oleh admin. Kalau itu tidak ada kan perlu kita tangani lagi gitu. Ya, kiainya harus turun tangan, ya bikin proposal dan sebagainya. Saya kira itu 5 hal tadi mulai dari harga ya saya kira itu. Kemudian
ini kompensasi buat Darussalam barangkali, tapi ada Ustadz Fikri di situ nanti mungkin tanya juga tentang harga dan keberlanjutan pelatihan itu ya tentang kita tuh. Bagaimana apakah ada kompensasi buat Darussalam khususnya? Baik, terima kasih Ustadz Eko. Mohon maaf ya kalau akan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agung atas pertanyaannya. Ada 5 Pak Eko. Silakan Pak Eko. Wah. Nah, nanti ini ya di apa kalau lupa ya Pak Agung ya. Ya, yang pertama terkait ini ya, terkait harga kan tadi sudah ya. Jadi untuk sekarang promo nih cukup 2,5 juta gitu ya. Dan tadi memang ini ya sangat murah ya. Saya pernah tanya itu sama. Jadi kan ini sudah kita review ke apa akuntan ya. Eh, dan di review itu kalau zakat itu Bapak Ibu untuk aplikasi akuntansi itu kalau punya sendiri ya, misalnya di kita beli gitu itu bisa 150 juta itu. Kalau saya kaget itu zakat segitunya ya sampai 150 juta. Kalau langganan itu 2 juta ya per bulan kalau langganan. Nah, jadi Sambil berwakaf, Ustadz Eko ya, sambil berwakaf. apa? Sambil berwakaf itu. Ya jelas dong. Nah, makanya ketika saya sharing itu terus tanya harganya berapa ya? Ya 2 juta aja ya, 2,5 juta aja ya untuk sekarang ya promo gitu. Wah murah itu, murah sedunia katanya, murah sedunia. Ya karena memang kita harapannya ini juga menjadi bagian dari kontribusi ya terhadap dunia wakaf gitu. Tapi kemudian berikutnya itu yang harga ya sudah jelas. Berikutnya tadi sebentar. Riwayat wakaf, riwayat wakif. Nah berikutnya tadi di terkait riwayat wakif itu ya. Nah, riwayat wakif tadi kan kalau di aplikasinya kan tadi sudah ada tuh ya. Jadi kayak seperti rekening ini. Sebentar, ini feedback suaranya ya. Nah, oke. Jadi seperti oke tes tes. Feedback nggak? Nggak ya udah. Ya. Oke udah. Oke ya. Jadi seperti ini ya, apa namanya yang tadi yang di sini. Jadi kan dia ada ini ya, ada kayak database wakif, dia ada apa namanya riwayat ya. Nah, wakif itu berwakaf gitu. Nah, sehingga nanti dia bisa tahu. Dan itu sebenarnya bisa kita share itu ke apa namanya ke wakifnya ya. Nah, jadi semacam laporan resmi kita kepada mereka riwayatnya seperti apa. Nah, tapi terkait yang apa namanya yang disampaikan Abah tadi ya terkait yang langsung gitu, yang responsif langsung via WA dan seterusnya itu adanya di ini ya, adanya di website. Ya, adanya tuh di website crowdfunding ya. Soalnya yang Puswada udah punya ya. Nah, itu kan dia langsung tuh otomatis ya, langsung otomatis apa namanya ngirim itu tuh kan, otomatis ngirim WA ya ketika ada yang berdonasi. Nah, walaupun ya mungkin ini saya spill aja dulu ya. Ada yang terbaru ya dari website itu. Nih saya liatin ya, yang terbaru dari website crowdfunding ya, yang dia itu ngasih dashboard juga. Nah, ini di spill dikit dulu aja ya. Website crowdfunding dia ngasih ini ya. Jadi contoh ini ya, contoh ini ketika ada yang berdonasi, berwakaf, terus kan nanti selesai itu wakafnya, nanti dia akan dapat apa? Dapat dashboard donatur. Terus dia juga dapat sertifikat, dia dapat invoice, gitu ya. Nah, dashboard donaturnya gimana tuh? Nah, jadi nanti setiap donatur itu dia dapat dashboard sendiri masing-masing. Nah, ini inovasi terbaru ya dari kita buat. Nah, jadi nanti dia ini ada ucapan selamat gini kan. Ini punya donatur nih. Ini dia kodenya ini ya. Ini Eko Priyanto 794. Nah,
Nah, di sini selamat Anda berstatus donatur setia, gitu ya. Nah, jadi kalau ini artinya apa? Dia ini donatur setia karena dia udah 3 kali berdonasi tuh. Nanti bisa kasih informasi terbaru juga, ya. Di sini terus ada pertumbuhan donasinya. Ini donatur lah, punya donatur ini khusus. Nanti dia kalau ada riwayat donasinya dia mau download sertifikat juga tinggal download gitu. Nanti kalau mau berdonasi lagi bisa, gitu ya. Nanti berita terbaru dan seterusnya. Nah, gitu. Nah, jadi punya dashboard sendiri. Nah, ini kalau yang website terbaru ya, kayak gitu. Nah, ini melalui misalnya melalui website. Oke, gitu ya. Itu terkait report langsung. Nah, gitu. Nah, tapi kalau di akuntansinya jangan ya. Kalau di akuntansi itu kan di dalam ya. Di akuntansi itu jadi bukan seperti posting di website ya. Nah, berbeda karena dia di aplikasi akuntansi. Nah, kalau yang responsif ke donatur itu yang seperti ini. Tapi tadi dari sini tadi tuh kita bisa ngasih data tadi ya. Nah, bisa juga secara manual ngasih datanya. Nah, kira-kira gitu. Itu yang kedua. Berikut tadi apa lagi? Yang ketiga grafik, Pak. Grafik perkembangan Nah, kemajuan ini staf ada di sini. keuangan harta. Nah, ini tren aset neto, ada wakaf permanen, ya, kemudian juga ada hasil pengelolaan aset neto. Sini. Ada ini tren penerimaan wakaf sama penyalurannya ya, sini nanti ada. Ini komposisi asetnya, kemudian di sini komposisi aset apa namanya? Aset wakaf ini aset wakaf tidak bergerak, aset wakaf melalui uang, aset wakaf uang, nah kayak gitu. Sudah Luar ya, ini ya. biasa. Ya. Sama ini kalau grafik yang secara utuh ya ini selama 3 tahun nih. Nah, Ya, ya. 3 tahun pertumbuhan asetnya nanti kelihatan di sini tuh. Dan Coba. aset wakaf harusnya dia tetap harus naik nih harus ya aset wakaf. Ya. Nah, tinggal nanti yang bawah nih hasilnya nih. Nah, hasilnya itu nanti dia akan nyusul di sini nih. Nah, gitu kan. Hmm. Nah, karena hasilnya kan juga harus ngikutin ya. Walaupun paling besar pasti asetnya gitu. Tapi hasilnya juga harus naik juga nanti grafiknya dalam proses perjalanannya gitu. Sama di sini juga penerimaan sama penyaluran mauquf alihnya. Begitu mungkin Ustaz ya. Yang ketiga sudah. Terus yang keempat, Data keuangan yang sudah berjalan ini apakah merger atau data di input? oh inputnya. Nah, di sini sudah ada. Saya lupa tadi mau ngasih tahu. Ada ekspor. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah punya data, nanti tinggal download template-nya aja udah. Nah, nanti tinggal ini. Jadi nggak nulis dari awal gitu, nggak posting dari awal. Nah, kelebihan di aplikasi ini kita nggak ini ya, tidak harus dari awal. Jadi bisa ekspor ya, bisa apa impor ya, impor Excel nanti diposting di sini. Nah, jadi dia sudah ini. Nanti otomatis transaksi yang tahun-tahun yang lalu itu bisa. Dan kita bisa backdate ya. Artinya kita punya transaksi tahun 2025 itu bisa diposting gitu. Tahun 2024 bisa diposting juga. Nah, di satu sini. Jadi nggak kendala ya terkait ini ya. Apa namanya? Terkait untuk uploadnya itu secara massal. Jadi bisa upload secara massal. Nah, jadi tidak apa kalau istilahnya itu tidak harus satu-satu. Nah, nanti di sini ada template-nya ya. Jadi sudah ada kita bisa tinggal menyesuaikan nanti. Nah, dari template yang ada ini kita sesuaikan. Misalnya untuk transaksi penerimaan wakaf atau mutasi atau dampak bulan ulang sini sudah ada semua. Nah, tinggal kita sesuaikan ya. Kayak gitu. Oke, berikutnya tadi apa? Yang Terakhir, terakhir. Ustadz, surat penawaran kepada calon wakif. Oh iya iya iya. Nah, Nah, kalau kalau itu tuh tersendiri tuh kayaknya itu. Ya, jadi tidak ah, diaplikasi berarti kan jadi itu. ya, oh iya ya, Ya, siap. tinggal bikin tersendiri nanti sesuai dengan programnya masing-masing. Oh ya, Nah, kalau soal copywriting ya dan seterusnya pakai ChatGPT aja. oh iya siap. Tinggal di apa namanya? Tinggal dikreasikan nanti. Begitu mungkin Ustaz. Ya. Jazakallah Ustadz, jazakallah. Jagun Ya, ya, insya Allah siap. pesan, kita pesan satu. Oh, iya, ya harus dong kan udah banyak perolehannya ya. Ya. Nah, Itu jadi harus. Devikri, Ustadz Devikri sudah tahu itu. Pasti dicatat untuk segera Iya, karena lebih kalau peka yang kemarin lebih kan peka. memang pakai Excel ya, tapi Ya, batas sekali kan. Nah, makanya ya. Betul. apa nama kita usahakan bisa punya aplikasi. Alhamdulillah sudah punya. Nah, nanti ini udah enak tuh, udah
bisa online gitu kan, mau dibuka Ya, dimanapun gitu kan. luar Ya, biasa. bisa pakai HP aja bisa dilihat gitu. Jadi tidak tanya-tanya lagi ke admin itu sudah berapa Oh iya, masuk, berapa nanti keluar. kan Ya, itu nanti para pengawas, pengurus itu nanti bisa dikasih akses. Kan dia bisa jadi akses pengawas kan. Nah, iya, jadi iya. nanti pengurus kalau pengen tahu tinggal buka aja. Atau lagi ngobrol sama wakif gitu kan, Akif, ya. Atau tinggal sedang buka aja. presentasi bisa ya, sedang presentasi buka aja gitu ya. Ya bisa aja, tinggal Ya, buka aja. ya. Kan online dia, tinggal buka halaman websitenya terus tinggal login. Jazakallah Ustaz, jazakallah. Siap, siap, Ustaz. Siap. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Agung atas pertanyaannya dan selanjutnya ini ada Ustadz De Fikri. Silakan Ustadz De Fikri. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa Jelas Ustadz, sudah jelas. jelas? Ya. Ya, terima kasih Ustadz Eko, Priyanto, dan Bu Isna. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi sebetulnya sudah sedikit terjawab mengenai website ya, karena kami dari Puswada atau Pusat Wakaf Sadrul Mal Pondok Pesantren Darussalam Ciamis sudah memiliki website yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Eko berupa website crowdfunding ya, dan di situ memang dijadikan media untuk promosi, kemudian fundraising ya, kemudian ada juga pencatatan sederhana mungkin ya Ustadz ya. Eh, Tadi sama pertanyaannya, apakah yang dari website itu bisa langsung dipindahkan ke aplikasi atau website yang berkaitan dengan pelaporan ini yang barusan Ustaz sampaikan, ataukah memang harus dicatat kembali, diinput kembali seperti tadi ya. Memang dari yang website itu kan bisa bisa diekspor ke Excel ya Ustaz, Bisa, bisa, bisa. bisa diekspor ke Excel. Tapi apakah template-nya sudah sama dengan website pelaporan ini atau belum Ustaz? Nah, kalau template-nya dia berbeda. Nanti tinggal disesuaikan, Ustaz. Oh iya, nanti disesuaikan. Baik, yang kedua mungkin eh, nah ini pertanyaannya tadi ya, sudah dijawab atau belum ya, berkaitan dengan website yang tadi kan crowdfunding. Apakah tidak bisa website yang baru ini disatukan antara crowdfunding dengan pelaporan agar mungkin lebih lebih simpel dan lebih apa ya, lebih tidak dua kali, tidak dua apa disebutnya, tidak dua website gitu Ustaz. Nah, apakah bisa atau tidak? Kemudian yang terakhir, ini kan ada jurnal laporan ya, istilahnya jurnal laporan itu berupa laporan lengkap terkait dengan keuangan yang berdasarkan tadi juknis atau aturan BWI yang sudah berlaku. Eh, nah, apakah kalau tadi saya lihat ya, apakah eh, laporannya itu bisa berupa artikel yang full gitu ya, seperti ada pendahuluannya, kemudian ada ada isinya, kemudian ada kesimpulannya yang berupa artikel full, laporan penuh gitu ya. Karena eh, kalau tadi saya lihat laporannya itu berupa berupa poin-poin saja gitu. Nah, apakah bisa laporannya berupa artikel full? Karena kami laporan itu tidak hanya ke BWI, tapi juga laporan kepada wakif dan masyarakat yang menjadi wakif gitu. Jadi mohon apakah ada jurnal laporan fullnya, artikel fullnya atau tidak. Itu mungkin Ustaz yang bisa disampaikan atau ditanyakan. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berarti ada dua pertanyaan ya Ustadz Fikri ya. Baik, silakan Pak Eko. Ya, jadi untuk yang pertama, untuk aksesnya nanti bisa melalui website Puswada, Ustaz ya. Jadi nanti kan kalau website yang Puswada itu kan wakafpuswada.id ya.
Nah, wakafuswada.id garis miring akuntansi. Itu bisa dibikin kayak gitu. Nah, jadi nanti Ustadz apa namanya aksesnya ya melalui website yang sama gitu. Jadi nggak ke yang lain. Nah, tapi kalau yang lain yang belum punya website itu nanti aksesnya di akun wakaf.net garis miring nama lembaganya. Nah, kalau yang nggak punya ini ya. Jadi itu nanti hanya pintu masuknya aja, karena kan kita skemanya dia gratis selamanya gitu kan, karena nanti kan basis datanya itu ada di Google kan, sehingga dia gratis. Apa namanya? Nah, cuma kan tetap ketika untuk aksesnya itu harusnya punya website sendiri gitu harusnya, tapi kan biar tidak harus pakai website, itu pakai websitenya Wakaf Mulia gitu. Nah, tapi hanya untuk pintu masuknya aja gitu pintu masuknya. Jadi akun wakaf.net garis miring nama lembaga. Nah, nanti itu pintu masuknya. Tapi kalau yang sudah punya website, nah kayak Puswada kan udah punya tuh. Nah, nanti kita bisa masukin di website yang ada. Jadi nanti tinggal ini aja Puswada wakafpuswada.id garis miring. Nah, misal kalau mau dikasih nama apa silakan. Kalau mau dikasih nama akuntansi juga boleh akuntansi. Ya, jadi mudah nyarinya nanti kan di website sama. Nah, prinsipnya bisa ya saat itu. Terus kemudian yang kedua terkait laporan itu dan memang kalau di sini dia memang sifatnya laporan akuntansi Ustaz. Nah, nanti kalau untuk terkait laporan kegiatan tuh masing-masing tuh bisa bikin. Nah, karena kan ya nanti apa aplikasinya kan nggak bisa ini tuh nggak bisa ngeyel-ngeyel ininya ya kegiatannya gitu. Nah, kalau hitung-hitungannya dia bisa bikin gitu. Cuman kalau nanti redaksi kegiatannya apa gitu, nah ini lembaga yang sendiri yang bikin ya. Nah, jadi cuma kan nanti laporan lengkap lembaga yang sifatnya redaksional tadi itu dilampirkan juga akuntansinya. Akuntansinya tadi tuh yang udah lengkap tuh. Semua ada apa? Ada yang sesuai dengan PSAK 412 plus ada yang laporan pendukung. Nah, begitu mungkin Ustadz Devri. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Fikri atas pertanyaannya. Pak Eko, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Lembaga Wakaf Al-Imtinan. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan, bentar, saya bacakan, tentang pencatatan ya, tentang pencatatan. Tadi ada pertanyaan. Pembatasan. Kalau pertanyaan yang kedua tadi kayaknya sudah dijawab ya Pak Eko ya terkait dengan untuk template. Nah, ini template Enggak, untuk ini tadi. yang pertama itu ada Yang pertama misalnya ada. berwakaf transfer ke rekening Ya, untuk wakaf betul. bakery gitu ya. Misalnya apa ini? 10.000. Jadi setiap transaksi nama Jadi setiap wakilnya. transaksi Oh, kita gitu. catat seperti inputkan nama wakif ya Pak ya. Ya, betul. Ya, jadi kan transaksinya idealnya nanti setiap transaksi wakif itu ini tercatat. Nah, jadi by name wakifnya gitu ya. Nah, karena itu nanti kan kita yang apa dengan walaupun nanti kita bisa posting pakai Excel tadi ya. Mungkin kalau satu-satu kan banyak juga tuh misalnya gitu ya. Kita mau posting pakai Excel, bisa juga pakai Excel tapi by name. Nah, gitu ya. By name ya. Nanti kalau mau masukin buktinya juga bisa. Di sini sudah bisa buktinya itu dalam bentuk link. Misalnya kita masukin dulu ke Drive, buktinya nanti kita lampirkan di Excel-nya gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi prinsipnya per transaksi ya. Nah, karena nanti di BWI juga butuh datanya itu per transaksi ya. Gitu ya, Bu Isna. Baik, selanjutnya tadi dari Lembaga Wakaf Al-Imtinan lagi itu terkait contoh impor template tadi Pak Eko. Nah, tadi udah saya buka ya tadi contohnya tadi. Nah, ini ya. Ini contoh impor template-nya. Nah, tinggal diisi. Kalau kita hanya mengimpor apa namanya penerimaan saja, berarti ini yang mutasinya ini dikosongin ya, jangan lupa. Nanti kalau yang untuk dampak pengurangan ulang dan seterusnya ini dihapus gitu. Nah, berarti kita hanya penerimaan saja nih kita inputnya. Dan saran saya jangan apa ya, jangan langsung setahun gitu ya, jangan ya. Disesuaikan ya. Misalnya per berapa misalnya.
paling aman lagi misalnya per minggu gitu atau per bulan lah paling ininya per bulan. Jadi jangan langsung semuanya biar nggak terlalu lama ya ininya gitu. Disesuaikan lah nanti tinggal dites. Nah, prinsipnya kita tidak harus, nah ini kan ada link bukti juga nih kita kasih linknya ya. Prinsipnya kita tidak harus satu-satu, bisa juga menggunakan Excel gitu. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Tadi ada Bu Tia ya dari Wakaf Orbit yang raise hand. Apakah masih ada yang mau ditanyakan Bu Tia? Masih di Zoom kah? Nah, ini kalau dari lembaga Al-Imtinan tadi, beliau jadi misalnya ada yang transfer tapi tidak tercatat Pak. Misalnya wakif tidak mengirimkan bukti transfer. Misalnya diam berwakaf. Pas dicetak rekening koran ada dana yang masuk, tapi peruntukan wakaf kita tidak tahu karena tidak ada pelaporan wakif. Nah, bagaimana kalau kasus seperti itu Pak Eko? Ya nggak apa-apa, kan nanti kan ada buktinya di ini ya. Yang pertama gini, yang pertama punya namanya enggak tuh. Tapi biasanya kan yang transfer kan ada namanya ya. Nah berarti kan bisa tuh dicatat tuh namanya, gitu kan? Karena kan nanti kalau dibuka rekening koran kan ada namanya biasanya. Kecuali kiris ya. Nah, mungkin kiris mungkin nggak ada namanya dan seterusnya gitu. Nah kalau yang nggak ada namanya tinggal kasih nama hamba Allah gitu. Nah, tinggal dimasukin aja per transaksinya. Ya, nah jadi gitu ya. Jadi bisa bisa disesuaikan lah. Nah, untuk buktinya tadi bisa juga bukti rekening koran di apa namanya rekening koran itu tadi kan juga bisa menjadi bukti ya untuk rekening korannya. Begitu mungkin sudah. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Jadi nanti bisa dimasukkan ke hamba Allah ya Bapak Ibu ya kalau tidak ada ini namanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Din Silva. Nah, ini kayaknya dari ibu-ibu. Pertanyaannya adalah pencatatan pajak dari hasil dari pengelolaan wakaf produktif seperti apa akun pencatatannya, Pak Eko? Pencatatan pajak dari hasil dari pengelolaan wakaf produktif seperti apa akun pencatatannya? Silakan, Pak Eko. Ya, jadi nanti di sini di apa di akuntansi wakaf itu yang kita catat itu ininya aja apa namanya hasilnya saja. Ya, berarti itu kalau ada pajaknya berarti hasil yang kita catat itu di luar pajak. Nah, sudah misalnya karena pajak kan hasilnya itu ya udah berarti tidak ini apa yang kita catat itu hasil yang di luar pajak. Ya, nah, kayak gitu. Jadi yang kita terima itu yang bersih ya. Nah, yang kita catatkan itu yang bersih. Gitu ya, Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko untuk penjelasannya. Demikian Bu. Tapi gini, kalau maupun mau dicatat itu nanti dia apa namanya bisa masuk di ini ya. Kalaupun mau dicatat itu di apa? Mungkin di operasional ya. Nah, di operasional nazir bisa juga dicatat. Nah, tapi sifatnya dia apa? Mengurangi. Tapi sih kayaknya harus ini ya. Nanti saya coba konfirmasi ke ini ya akuntan ya. Nah, tapi kelihatannya yang kita paling simpel kalau ini wakaf ya, yang kita catat yang ini aja. Karena nanti terkait pajak-pajak dan seterusnya itu dari sisi hasil bisnisnya ya, dari sisi bisnisnya. Tapi yang dicatat di di apa nah, akuntansinya wakaf itu hanya hasilnya aja. Makanya di akuntansi wakaf itu nggak ada ininya, nggak ada akun pajak. Makanya dia nggak ada akun pajak. Nah gitu. Yang kena pajak itu kan bisnis yang menjalankannya gitu. Nah, tapi kalau di wakafnya kan nggak kena. Makanya di akun-akun di akuntansi wakaf itu tidak ada akun pajak itu nggak ada. Gitu ya. Jadi diterima bersihnya aja yang kita catatkan yang di sini. Gitu mungkin Bisna. Baik, terima kasih Pak Eko. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Insya Allah kita masih punya kesempatan ya, ada waktu yang bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi dan mungkin menanyakan lebih jelasnya gitu ya terkait dengan aplikasi akun wakaf ini.
Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik ya untuk mengaplikasikan aplikasi akun wakaf yang berbasis website ini, pastikan Bapak Ibu bisa mendapatkan promonya ya. Ini promo kemerdekaan itu sebesar 2,5 juta. Kalau harga normalnya ini adalah 5 juta ya Bapak Ibu ya. Dan salah satu kelebihannya ketika Bapak Ibu mengambil kesempatan yang saat ini itu eh, biayanya itu hanya sekali untuk seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada maintenance bulanan atau maintenance tahunan begitu ya. Insya Allah mendapatkan pendampingan juga selama 5 tahun dari tim Wakaf Mulia Institute. Nah, ini pertanyaan dari Lembaga Wakaf Al-Imtinan, promo sampai kapan? Jadi promonya kita buka untuk 10 yayasan ya Bapak Ibu ya. 10 yayasan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu kalau sudah 10 berarti ya sudah selesai promonya gitu ya. Jadi siapa cepat insya Allah akan mendapatkan gitu ya. Baik, Kami Bu, insya Allah dari Puspada satu Bu. siap Ustadz Fikri ya. Nanti bisa ini ya membuat laporan dari tahun-tahun sebelumnya ya Ustadz Fikri ya. Udah hampir 100 tahun terus gimana ya Ustadz ya? Iya. Insya Allah nanti Selanjutnya ini dimudahkan. Bu Isna, Ya tadi silakan. sudah ada akad dari Ustadz Fikri ya. Ya, insya Allah. Selanjutnya ini ada pertanyaan tambahan ini. Silakan Ustadz. Maksudnya gini Ustadz Eko, kalau kita menggunakan software ini, apakah laporan ke PWI pusat itu sekaligus itu langsung dilingkan saja, atau kita perlu print out, atau polanya bagaimana ini untuk laporan ke PWI pusat atau PWI provinsi atau kabupaten, supaya secara kelembagaan ya kita juga diketahui keberadaannya baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, kemudian yang kedua tadi kan eh, tambahan nih ya, tambahan pertanyaan ini. Yang kedua tadi kan ada data wakaf wakaf uang, ada wakaf harta benda kan begitu ya. Berarti kita sebenarnya kan punya kewenangan untuk menerima titipan wakaf harta benda ya, katakanlah tanah seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu apakah nanti harta benda wakaf itu tanah itu kita tulis dalam bentuk itu seperti yang dicontohkan tadi ya, sama dengan sertifikatnya dimasukin semuanya, atau kita buat dalam bentuk uang gitu di dikonversi ke uang. Nah, mohon maaf. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ustadz Agung. Ini pertanyaannya bagus sekali ya Bapak Ibu ya terkait dengan bagaimana kaitannya dengan laporan keuangan nazir ke BWI. Itu yang pertama, kemudian yang kedua terkait tadi adalah yang kedua ya. Silakan Pak Eko. Oke, baik ya. Terima kasih banyak ya. Nah, jadi untuk terkait laporan ke BWI, kalau sekarang kan standarnya itu pakai Excel tuh ya, pakai Excel yang berupa transaksi itu, ya kan? Transaksi, jadi kita semua transaksi kita masukin di situ, terus kita upload Excel ya ke websitenya BWI gitu. Nah, itu yang sekarang gitu ya. Nah, cuman memang kendalanya dengan metode ini tuh apa ya, punya potensi banyak errornya ya selama ini yang kita rasakan gitu. Karena wakaf mulia kan juga lapor terus gitu kan. Nah, tapi tadi ya karena lapornya Excel yang berupa transaksi gitu ya, jadi tidak langsung jadi gitu kan, jadi agak ini terkendala kira-kira begitu. Makanya dengan adanya aplikasi ini, insya Allah kita dalam waktu dekat sudah mengajukan audiensi dengan BWI Pusat terkait tadi sinkronisasi itu. Artinya kan harapannya kalau dari kita sih, kalau dengan adanya aplikasi akuntansi ini kan nanti laporannya dia sudah standar gitu kan. Sudah standar dan jelas gitu dipertanggungjawabkan oleh Nazir gitu kan. Nah, tapi kalau Excel yang kemarin tuh kayaknya agak sulit itu ya kan, karena tadi ya bisa jadi inputnya di websitenya BWI mungkin ada error, ada apa gitu, jadi agak terkendala. Tapi kalau sudah jadi berupa laporan keuangan, nah mudah-mudahan itu bahkan itu dipertanggungjawabkan oleh Nazir. Bisa jadi kan suatu saat audit eksternal gitu kan, nah, pasti kan dengan laporan keuangan sendiri kan audit eksternal itu. Nah makanya
Ini yang nanti coba kita ini ya, kita diskusikan ya dengan BWI. Insya Allah sudah saya sampaikan suratnya, tinggal menunggu jadwalnya. Nah, sehingga harapan kita itu nanti dengan aplikasi ini sinkron itu, Abah ya. Jadi nanti ketika output dari laporan kita itu juga menjadi laporan ke BWI gitu. Nah, apakah nanti bentuknya juga laporannya bentuk Excel, tapi Excelnya sudah jadi laporan keuangan, karena di aplikasi kita udah bisa tuh, bisa dalam bentuk PDF, bisa juga dalam bentuk Excel laporannya ya, yang sudah jadi gitu. Nah, sehingga nanti ketika diupload ke BWI itu tuh sudah laporan keuangan, jadi bukan transaksi lagi, transaksinya tuh sudah di ini ya, di masing-masing apa namanya, di masing-masing apa istilahnya websitenya ya, gitu. Nah, insya Allah ini mungkin mohon doanya aja ya, nanti ketemu ininya, sehingga nanti kita lebih mudah tuh nanti untuk pelaporan ke BUI, termasuk nanti ke apalagi ke kabupaten, provinsi itu udah ini. Nah, karena kita fokusnya dulu ke BUI pusat, kalau sudah oke, nanti yang kabupaten provinsi udah aman itu. Itu ya, Ustadz Abah ya, nanti. Alhamdulillah luar Hmm. biasa nih. Ya Oh, nanti. jadi setiap hamba yang ingin kebaikan, jalan kebaikan untuk agama Allah, pasti Allah mudahkan. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya. Terus Satu yang lagi kedua, Ustadz dan Bu Nah, Isna, mohon yang tadi presentasinya atau PPT-nya dikirim Ustadz untuk nanti kami presentasikan ke pimpinan. ya, siap, siap, siap. Nanti dikasih. Tadi yang Ya. kedua tadi apa tadi? Nah, lupa jadinya. yang yang kedua itu, aduh, kaitannya dengan apa tadi ya? Ya Allah, Subhanallah, saya juga lupa ini, Bu Isna Maaf, tulis jadi nggak ya? jadi lupa ya. Saya juga lupa Ustadz, makanya saya tanya. Saya lupa. Ya, Astagfirullahaladzim. bentar, apa tadi? Saya ada jawabannya, cuman Lupa dikasih dulu. pertanyaannya. Kedua itu apa? Oh, kedua itu sebagai ini, sebagai nazir. Oh Kita, ya, bisa, bisa. Udah ketemu ya. jawabannya. Bisa semuanya. Oh iya, iya, siap. Gitu. Sebagai Ya, nazir jadi itu boleh ya, menerima wakaf uang, boleh menerima betul. wakaf harta benda. Ya, dan di aplikasi ini semua harta benda wakaf bisa kita terima. Ya, semua harta benda wakaf. Di sini nih saya share lagi ya. Jadi kan kita kan menerima di sini pilihannya ada harta benda wakaf tidak bergerak. Tidak bergerak itu apa? Tanah, bangunan, tadi ya, ini yang tadi yang apa? Wakaf melalui uang tadi ya, bangunan proses atau aset tidak lancar lainnya. Nah, itu. Atau juga bisa apa? Bergerak selain uang. Misalnya apa? Efek ekuitas, saham gitu ya, logam mulia, perak, kendaraan atau yang lainnya gitu. Nanti di sini bisa didetailkan. Nah, jadi kita tuh bisa semua udah. Termasuk kayak tadi misalnya yang tidak bergerak tanah tadi, nah ini kan bisa ya, sudah bahkan bisa jadi ini data aset kita juga nanti di sini. Nah, itu. Nanti di sini sudah ada profil asetnya juga. Jadi nanti kita tinggal lengkapin, nanti kita posting dulu, terus nanti kita tinggal lengkapin ada fotonya, ada ininya. Wah. Jadi di dalam aplikasi ini nanti lengkap database apa namanya wakaf kita itu lengkap semua udah. Sehingga tinggal ketika nanti pengurus pengen tahu nih yang apa yang aset ini dilihat itu yang kurang-kurang datanya apa tinggal dilengkapin gitu. Nanti di sini juga ada ininya dashboardnya di sini. Nah, jadi ada asetnya berapa, nilai aset kita itu ada berapa, nilai bukunya berapa gitu. Nah, di sini ada produktivitas nih berapa yang produktif gitu gitu. Sini ada semua nanti. Nah, ini nilainya. Nah, yang bermasalah yang mana gitu muncul di sini ya datanya gitu. Nah, belum dimanfaatkan yang mana nanti muncul semua di sini. Jadi kita bisa lihat dashboardnya dan bisa diekspor nanti datanya itu. Ya, nanti bisa diekspor. Nah, data-data ini sudah bisa diekspor nanti. Nah, Jadi, untuk laporan jadi enak nanti ya. iya, iya, iya. Saya, saya pesan juga nih Bu Isna untuk Persis. Persis. Jadi dua, Oh iya, iya, iya betul. jadi dua ya. Apalagi tuh Persis ya. Wah, itu kan Ya, banyak banget Persis tuh satu. asetnya. Ya, jadi untuk apa? Untuk Darussalam satu, Puswada, Persis satu. Siap Ustadz. Ya, ya. Mm-mm.
Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ini lebih memperjelas ya terkait dengan fitur-fitur yang ada di akun wakaf ini. Pak Eko, ini ada pertanyaan dari Ibu Tia dari Wakaf Orbit. Pertanyaan beliau adalah terkait harga yang tertera dijelaskan sudah dengan pendampingan operasional 5 tahun. Pendampingan tersebut apakah sudah termasuk dengan pendampingan terkait perpindahan data-data 3 tahun ke belakang? Silakan Pak Eko. Ya, termasuk. Jadi makanya tadi saya sampaikan nanti kita mekanismenya di awal. Sekarang ini kan kita apa ya istilahnya sedang membuat nih secara bersama-sama nih ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Alhamdulillah dari pengalaman saya kemarin ini sambil apa teman-teman itu make gitu ya. Trial-trial ini kan sekarang proses trial nih. Trial-trial ini kemudian kan ada banyak ini yang masukannya oh ada tadi tuh ya kayak dalam bentuk penyaluran itu tidak langsung disalurkan tapi ada proposalnya kayak gitu ya. Istilahnya kalau ini kan di lembaga yang sudah besar itu kan ada uang muka gitu dan seterusnya. Itu sudah kita terapin semua tuh. Ya, intinya skema-skema kayak wakaf melalui uang gitu kan apa istilahnya penerapan wakaf melalui uangnya bertahap kan misalnya untuk pembangunan ke ruang kelas masjid itu kan bertahap juga. Nah, itu juga sudah kita implementasikan. Nah, jadi dari sisi itu alhamdulillah banyak ya, banyak progresnya ya. Jadi sehingga semakin lengkap nih aplikasinya. Nah, kemudian memang dalam proses itu nanti Bapak Ibu sekalian tugasnya nanti setelah membeli aplikasinya nanti kita akan ada training biasanya di hari Selasa itu untuk training secara umum terkait detail nanti saya akan bahas secara detail aplikasinya dipraktekkan juga gitu. Nah, sehingga dapat gambaran jelasnya. Kemudian nanti akan saya kasih PR sehingga Bapak Ibu bisa kerjakan sekaligus mengeksplor ya aplikasinya. Nah, nanti setelah PR, nanti kan PR-nya Bapak Ibu akan kita review, udah betul atau salah gitu ya. Terus nanti diperbaiki. Nah, kalau sudah setelah itu mungkin Bapak Ibu tahapannya akan implementasi di lembaganya. Nah, ketika implementasi ini kita ada sediakan forum Zoom khusus ya untuk lembaga Bapak Ibu. Jadi karena kan kalau terkait pembahasan data yayasan itu kan agak agak spesifik kan. Nah, itu nanti kita sediakan ya waktu Zoom-nya. Nah, jadi jawabannya untuk pendampingannya itu termasuk ke implementasi data yang sudah lalu. Nah, karena di aplikasi kita bisa namanya backdate ya. Jadi kita apa postingnya itu nanti menggunakan Excel ya. Itu yang tahun yang lalu gitu, bisa gitu. Begitu ya Bu Tia ya. Aman lah gitu. Nah, kemarin Ustaz Dadang juga ini kan apa harapannya ini dari Orbit bisa menggunakan aplikasinya untuk mempermudah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Eko. Demikian Bu Tia, tanggapan dari Pak Eko. Selanjutnya Bapak Ibu, Alhamdulillah ya ini semua pertanyaan sudah kita bacakan dan Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Eko tadi bermanfaat dan tentunya bisa menjadikan solusi ya bagi lembaga Bapak Ibu untuk lebih apa ya lebih mudah ya dalam menyajikan laporan apakah itu ke BWI atau untuk internal atau ke wakif atau ke masyarakat umum sehingga lembaga kita benar-benar bisa menjadi lembaga yang transparan dan tentunya amanah itu ya dalam mengemban amanah-amanah yang sudah dipercayakan wakif kepada kita. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Eko Priyanto. Kepada beliau kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi memang terkait akuntansi ini menjadi hal sangat penting ya di dalam apa ya istilah tugas kita sebagai nazir ya Bapak Ibu. Karena kita eh, yang kita kelola ini kan harta bendanya Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari penerimaan, pengelolaan sampai penyaluran hasilnya. Nah, sehingga memang harus kuat dari sisi akuntansinya. Nah, alhamdulillah untuk saat sekarang ini sudah ada aplikasi akun wakaf yang apa ya yang sebenarnya sudah lama ya baik kita juga wakaf mulai juga nunggu-nunggu nih. Sempat apa namanya meng-hire developer juga itu ternyata developernya nggak ngerti akuntansi juga susah juga jadinya bikinnya gitu. Nah, alhamdulillah untuk yang aplikasi ini kita bikin sendiri gitu kan sehingga sesuai dengan apa istilahnya implementasinya
ya di lapangan. Nah, sehingga harapannya ini bisa menjadi solusi ya bagi Nazir ya, dan ini juga bisa menjadi solusi pelaporan kita nanti ke BWI. Nah, termasuk juga persiapan terkait misalnya audit dan seterusnya ini sudah kita siapkan. Ya, paling enggak di tahun-tahun depan lembaga kita sudah siap audit gitu ya. Nah, karena memang dari sisi datanya udah lengkap ya, sudah tersistem. Kira bahkan auditnya online aja gitu ya. Tinggal kasih akses ya, tinggal masuk lihat gitu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti monggo silakan. Nah, ini masih promo ini ya. Ya, 50% nih diskonnya ya, harusnya 5 juta, hanya 2,5 juta. Dan saya apa apa ya istilahnya berani ini ya, apa ya, menggaransi ini apa fiturnya udah sangat lengkap ini ya. Nah, dan bisa jadi juga nanti ke depan bakal kita kembangkan juga lagi. Baik, mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dari kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih kepada Jazakallah Pak Eko Ustaz, terkait Jazakallah. closing Waalaikumsalam. statement-nya ya. Ini menjadikan semangat bagi kita. eh, Insya Allah kita sudah mendapatkan salah satu ini ya apa ya solusi ya untuk bukan problem sih sebenarnya ya, kelengkapan untuk di lembaga kita. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah sekalian, teman-teman semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting kita di siang hari ini. Semudah-mudahan waktu hampir 2 jam ya kita berada di Zoom ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan marilah forum kita tutup dengan bersama-sama membaca doa membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. sekalian. Ya, Bu Isna Selamat ya, saya melanjutkan 2 ya. aktivitas. Kami 2 ya. Versi sama Darussalam satu-satu. Baik, siap Ustaz. Hatur nuhun, hatur nuhun. Nah, jadi kalau Ustaz Eko, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.